Nah, saya sendiri sebenarnya dari awal tuh tidak sama sekali berminat di politik. Tidak ada yang bisa mengutamakan rakyat kecuali lewat jalur politik. Yang paling nikmat adalah menyentuh tangan-tangan rakyat. Karena arsitek itu berpikir menembus masa depan. Kantor di seluruh Indonesia saya bikin, perusahaan saya malah saya tutup. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi di Adama Bicara Adama. Ini mohon izin karena Pak Dhani kan sudah mau berangkat. Ya. Saya bisa ngobrol di perjalanan menuju ke titik pertama. Ikut di Siap, mobil, Pak. siap. Ini rencana sebentar kita Ada di sekarang gilirannya Kecamatan Wajo. ya. Jadi bagian kecamatan yang terkecil di Kota Makassar. Tapi disinilah pengujian tentang pluralisme. Ya. Bagaimana dengan kondisi masyarakat yang sangat plural. Ya. Nah, kita menguji lagi di sini konsep-konsep pluralisme kita. Ya, karena seleranya kali ini dia sangat bercampur secara etnis, secara agama dan ya. Iya, Pak. Ya. Oh iya. Ya. Sini. Iya, sini. Mau anu toh? Wawancara. Sebelum ngobrol, ini saya lihat-lihat di mobil teh banyak juga barang ini Pak Dhani. Iya. Ini belakang ini ada beberapa baju yang dihanger itu cadangan. Ya. Jadi biasa berganti baju kalau tiba-tiba ada undangan, ya pada saat dress code-nya berbeda, kita siap beberapa dress code. Ini ada topi-topi, ada alat Ya. sholat, peralatan yang lain, ada air minum. Pak Dhani, ini kita akan ngobrol sedikit. Saya kan sedikit melihat perjalanan karir Pak Dhani yang sekarang fokus berkarir di politik. Padahal sesungguhnya sebelumnya Pak Dhani adalah seorang pengusaha, pemimpin perusahaan. Itu kenapa sih awalnya tertarik masuk ke dunia politik? Jadi memang saya sendiri bukan tertarik di dunia politik, tapi mendapatkan tarikan magnet politik. Ada magnet yang tanpa sadar. Jadi memang saya kira ini sebuah takdir, karena saya sendiri sebenarnya dari awal tuh tidak sama sekali berminat di politik. Ya. Karena pemahaman salah saya tentang politik. Ya. Tapi setelah kami kemarin dalam kandah petik terdampar jadi wali kota, ini kan takdir ya. Ya. Akhirnya kan saya memahami politik secara akal sehat itu adalah hal yang luar biasa. Tidak ada yang bisa jaga rakyat, tidak ada yang bisa mengutamakan rakyat kecuali lewat jalur politik. Hatinya tergerak untuk itu. Tidak ada yang bisa jaga rakyat, tidak ada yang bisa jaga kota ini kecuali dengan politik. Tahun 2013 ya kalau tidak salah, Pak. 2013, ya betul. Waktu itu ada desakan sekelompok orang. Karena menurut saya sih cukup aneh juga ini, Pak. Kita tinggalkan bisnis terus memilih menjadi pejabat publik. Kan sekarang itu ramai pejabat-pejabat justru memanfaatkan jabatannya untuk juga menjalankan usahanya. Pak Dhani melihat itu seperti apa? Saya malah sebaliknya. Saya pada saat di dunia politik atau pada saat jadi wali kota, perusahaan saya malah saya tutup. Ya. Kenapa? Saya tidak mau ada konflik of interest. Seperti itu. Enak mana sih, Pak? Jadi masing-masing punya dunia masing-masing. Kalau pengusaha itu kita fight, kemudian memperkerjakan banyak orang, suatu kenikmatan sendiri, kemudian menghasilkan karya-karya yang dinikmati orang, itu juga merupakan bahagian dari kebahagiaan tersendiri. Nah, kalau di politik, yang paling nikmat adalah menyentuh tangan-tangan rakyat. Betul. Itu tidak ada pada pengusaha itu. Mendengarkan keluhan-keluhan rakyat yang lagi susah, kemudian kita bisa membuat kebijakan mereka bisa hidup lebih baik. Kemudian berikutnya adalah melindungi rakyat dari oligarki yang tidak sama sekali melihat rakyat bukan sebuah
bahagian penting dari kehidupan ini. Dengan ego-egosentris para oligarki ini, tidak ada lain kecuali kita menjaga lewat politik. Tagline Anak Lorong Nama Kasar yang sudah sangat melekat dengan Pak Dhani itu kemudian yang juga menjadi poin tersendiri sehingga Pak Dhani berangkat untuk menata lorong menuju kota dunia. Pak Dhani kan kerap dikaitkan dengan tata ruang, menata tata ruang kota. Padahal sesungguhnya Pak Dhani secara akademik adalah seorang arsitek. Kenapa seperti itu? Jadi memang kalau ilmu arsitek sendiri itu kan bukan hanya sekadar ilmu merancang, bukan sekadar ilmu bentuk, itu ilmu pikir. Makanya kenapa banyak politisi, founding father sebuah negara itu banyak arsitek. Washington DC, Soekarno, itu arsitek. Ya, Leonardo da Vinci itu arsitek. Para penemu pelopor dunia itu banyak arsitek. Karena arsitek itu ilmu pikir, jadi pikiran yang tertata. Nah, sehingga kadang-kadang juga bagi orang politikus yang atau sekelompok orang yang berpikiran berbeda, itu akan susah dia mengerti. Susah. Seperti Bung Karno itu kan luar biasa cara dia berpikir, karena arsitek itu berpikir menembus masa depan. Ya, jadi orang-orang yang hanya melihat jarak 100 meter dari pandangannya akan susah mengerti. Orang bisa menembus pandangan visionnya para arsitek susah. Jadi mereka banyak orang yang memisahkan itu profesi arsitek. Meragukan itu bisa tidak memimpin kota. Jadi orang pikir arsitek itu tukang gambar. Itu bagi orang yang jaraknya cuma 10 meter pandangannya. Jadi pandangan macam-macam. Ya, kalau 10 meter itu penuh kabut. Ya, cara pandangnya. Pak Dhani bisa dirinci karya-karya apa saja di luar Makassar misalnya yang pernah Pak Dhani hasilkan? Saya sudah hampir 70 provinsi. Dulu waktu Pak SBY Presiden, saya dipanggil untuk menata Teluk Pacitan namanya. Saya pernah juga menangani dampak daripada lumpur lapindo, kemudian Lampung, kemudian saya menjadi, kalau BPK itu kantor-kantornya ada 9 kantor di seluruh Indonesia saya yang bikin. Manado ada CDI Center, jadi banyak, saya hampir 700 karya. Terus yang paling favorit dari semua karya yang Pak Dhani hasilkan? Lorong memang menjadi arsitek after mayor. Ya, jadi selama kita during the mayor ini lorong lah ya. Jadi orang kan merasa bahwa kok arsitek tidak bangun, ada yang bilang tidak ada dibangun. Dia berpikir itu namanya jarak 100 meter saja. Pandangan yang penuh kabut. Ya, kenapa dia menganggap bahwa kalau membangun kota itu harus tinggi-tinggi. Membangun gedung-gedung tinggi. Nah, jadi makanya ada orang pikir kalau sudah bangun gedung tinggi sudah hebat orangnya. Padahal sebenarnya dalam agama sebaik-baik manusia yang memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, di lorong itu lebih banyak orang daripada gedung tinggi. Dan membuat orang di lorong itu sadar akan lingkungannya, itulah karya terbesar. Dan ada kata pepatah yang saya dapat setelah saya jalan adalah membuat satu lorong kecil lebih baik dari 1000 omong besar. Kira-kira begitu. Jadi ada nilai filosofisnya kan orang juga banyak kayak menyampingkan itu, menganggap bahwa membangun lorong itu sesuatu yang remeh. Karena saya sudah melewati membangun gedung, merancang gedung kayak apapun, saya sudah mengalami begitu. Orang lain kan baru mau mengalami, jadi euforia begitu. Padahal itu sudah barang tertinggal. Para filsuf itu, Washington DC, dia bikin Washington DC, distrik Washington itu, dia selalu dengan filosofi yang universal hingga hari ini. Bagaimana Arlington cemetery-nya di sini, bagaimana nasional monumennya di mana, itu kan sangat filosofis sekali. Pak Dhani pernah tidak merasa misalnya ini kan lagi keras ini
suasananya lagi keras-kerasnya, diterpa Bali, Iya. bullying, misalnya ada hoax, ada Iya. fitnah-fitnah yang menyerang Pak Dhani. Pernah tidak ada sedikit merasa menyesal meninggalkan karir di bisnis, kemudian Ya, mengabdikan diri di dunia politik? Kan kalau bisnis enak Pak, maksudnya bisa bebas jalan kemana-mana, tidak ada beban pikiran. ya. Jadi sebenarnya hidup itu semua sama, semua punya risiko. Kalau tidak mau risiko, jangan hidup. Semua pasti punya risiko. Orang tidur saja punya risiko, dijatuhi plafon atau macam-macam. Nah, jadi kebetulan saya ini orangnya risk taker. Ya, Ya, jadi orang-orang yang biasa dengan risiko. ya, Jadi kalau dibullying, karena kita ya sudah terbiasa dengan bullying, jadi kita anggap santai-santai aja. Karena bullying itu maksud yang utamanya orang bully ini adalah bagaimana saya kelihatan susah. Maka untuk memenangkan bullying itu jangan kita susah. ya. Ya, jadi kita sudah meraih kemenangan pertama. Ya, kira-kira begitu. Jadi sudah menjadi passion ini Ya, kerja-kerja politik, ya, jadi sudah menggairahkan lah, passion lah ya. menggairahkan. Ya. Nah, dan ini sudah mau sampai kita di Ya. Kecamatan Wajo di titik sosialisasi Tak. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di Baik. sesi berikutnya. Baik. Terima kasih Pak Dhani, Terima kasih, ini quality Adama time-nya. bicara Adama. Sudah sempat naik di mobil kampanye Pak Dhani. Kita Siap. kembali lagi teman Adama di sesi berikutnya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan bekerja keras. Sekalipun Anda tidak bisa melakukan hal yang besar, tapi lakukanlah hal yang kecil dengan cara yang hebat. Itu kata Napoleon Bonaparte. Ketemu lagi di Adama Bicara Adama. Ingat, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan takut bicara. Terima kasih.